Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya lagi seperti biasa lagi di garasi roda 4. Jadi garasi roda 4 itu apa sih? Jadi garasi roda 4 adalah bengkel spesialis ekstraksi, tapi juga bisa mengerjakan mobil-mobil umum ya. Jadi buat teman-teman yang ada masalah dengan mobil-mobil ekstraksi, silahkan mampir ke garasi roda 4. Lokasinya ada di mana? Ada di belakang Grand Nusa Indah Cilengsi. Jadi silahkan merapat aja teman-teman. Ngobrol-ngobrol juga boleh, konsultasi juga boleh. Jadi sama saya boleh, Muhtar, atau sama Mas Hasim juga boleh. Oke, hari ini saya mau sharing aja ke teman-teman yang mungkin udah punya mobil atau baru mau punya mobil atau udah lama punya mobil. Jadi sharingnya apa teman-teman? Jadi hari ini saya mau sharing versi garasi roda 4. Jadi buat teman-teman yang punya mobil, pengen mobilnya aman di perjalanan dan mobilnya selalu prima, jadi kita coba kasih tip buat teman-teman supaya mobilnya tetap prima. Jadi oke. Yang pasti selalu adanya di ruang mesin. Rata-rata semua mobilnya kita ada di ruang mesin untuk teman-teman sebelum perjalanan kemana-mana ya. Jadi apa yang mau kita sharing? Jadi oke teman, bentar kita buka dulu deh. Oke, kita buka dulu. Oke, kita buka dulu. Saya cari contekannya dulu. Nah, kita cari contekannya dulu. Nah, jadi teman-teman, jadi saya sih catat ada 8 tahapan lah buat teman-teman yang punya mobil tapi pengen mobilnya tetap prima. Apa aja yang harus teman-teman perhatiin untuk mobil teman-teman? Jadi yang pertama, teman-teman harus perhatiin di oli. Jadi cek oli. Jadi cek oli ini namanya dipstick. Jadi teman-teman perhatikan untuk apa namanya nih? Untuk olinya masih bagus apa enggak? Terus cukup apa enggak? Jadi kita contohnya gini ya. Jadi kita coba cek mobil ini. Nah, oke, kelihatan enggak? Nah, jadi nah, mobil ini ada posisinya di setengah ke atas. Oh, sorry, mana dia? Mana dia? Mana dia? Oh, ini dia. Nah, jadi ini posisi dipsticknya ya. Jadi ini teman-teman perhatikan ini. Jadi teman-teman, setiap mobil ada namanya kontrol oli. Jadi kontrol oli itu ada minimal, ada maksimum. Jadi maksimum ada titik bawah, titik atas. Nah, idealnya seperti apa? Idealnya itu ada di tengah-tengah, tapi lebih sedikit idealnya. Jadi tidak boleh keluar dari 2 titik itu ya. Jadi idealnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa ngecek secara berkala bahwa olinya itu masih cukup. Nah, terus teman-teman juga bisa cek kekentalan olinya. Kalau memang olinya sudah hitam, ya baiknya diganti. Jadi ada 2 faktor yang yang bisa mengganti oli. Jadi 1 faktor kilometer, 2 faktor dari kotornya oli ya. Jadi bisa dilihat secara visual seperti ini. Nah, jadi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk oli teman-teman bisa ngecek berkala lah, nggak harus tiap hari ya. Nah, jadi oli ya. Jadi teman-teman, ini bisa dicek berkala, mungkin bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali, paling lama mungkin seminggu sekali. Idealnya bisa 3 hari sekali teman-teman. Cek bahwa olinya nggak berkurang dan warnanya tidak berubah secara drastis. Jadi karena takutnya teman-teman habis ganti oli. Jadi ini hampir semua bengkel ya. Jadi ketika habis ganti oli, teman-teman jalan itu harus wajib dicek. Karena yang kita takutkan beredar oli-oli palsu, itu yang kita takutkan. Jadi karena bengkel sendiri kadang kecolongan juga untuk oli-oli itu gitu. Nah, jadi teman-teman kalau memang misalnya dalam jangka berapa kilometer olinya sudah hitam atau sudah aneh, silahkan komplain ke bengkelnya, langsung diganti supaya nanti nggak ada salah paham sama bengkelnya.
Jadi nggak usah takut, nggak apa-apa. Kalau misalnya garasi roda 4 juga nggak apa-apa begitu. Jadi itu satu oli yang harus dicek. Biasanya di 10.000, tapi usahakan jangan sampai lewat. Kalau lewat dari ketentuan yang oli, dari ketentuan kilometer oli yang buat, jadi itu agak fatalnya, nanti akan mengerak. Oke, selanjutnya teman-teman cek radiator. Jadi cek radiator, teman-teman dicek radiatornya. Nah jadi teman-teman cek air radiatornya. Nih, jadi air radiatornya itu ada biasanya ini coolant. Jadi nih jadi biasanya itu ada batas minimum itu di sini, enggak kelihatan. Nah teman-teman pasti tahu lah, ada batas minimum sama maksimum. Jadi teman-teman ini jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Dibuat kalau ini habis berarti ada masalah. Cek langsung ke bengkelnya, langsung ke bengkel dicek aja kalau memang radiator ini berkurang ya. Nah terus teman-teman juga bisa cek di selanjutnya minyak rem. Oke, sorry lanjut ya. Nah selanjutnya setelah teman-teman cek air radiator nggak masalah, mungkin teman-teman juga sorry tadi kelewat, bisa cek juga ada rembesan apa enggak di air di bawah di kolong radiator. Nah terus selanjutnya teman-teman bisa cek minyak rem. Nah minyak rem itu juga sama, jadi ada minyak rem itu ada maksimumnya. Jadi teman-teman, jadi selalu pabrikan itu sudah bikin ada maksimum. Jadi jangan juga ngelebihin apa yang udah ditentuin sama pabrikan. Teman-teman juga bisa lihat nanti warnanya masih sesuai apa enggak. Biasanya warnanya merah. Nah jadi seperti itu ya. Jadi ini minyak rem pastikan enggak berkurang. Jadi teman-teman itu pastikan juga. Terus selanjutnya teman-teman air wiper. Air wipernya nih. Ini ada nggak nih? Perasaan kok pada habis air wipernya. Nah teman-teman pastikan air wipernya juga ada. Oke. Ini ada kapasitasnya nih. Tuh full. Fullnya 2,3 full. Nah, jadi nggak boleh lewat dari sini. Ini ada tulisan fullnya, jadi nggak boleh lewat dari sini. Nah kenapa air wiper itu harus ada? Karena kalau teman-teman misalnya kehabisan air wiper, nah itu ketika misalnya mobil kotor pas tahunya hujan atau masih rintik-rintik mau ngebersihin kaca, jadi agak nggak bisa. Jadi takutnya nanti kaca baret, malah jadi biayanya jadi banyak. Jadi air wiper itu diperhatikan teman-teman, jangan sampai kayak gini tuh. Nah ini nggak diperhatiin, kosong. Itu salah satu contoh yang tidak baik. Oke. Selanjutnya apa lagi teman-teman? Aki. Oke, selanjutnya kita cek aki. Jadi teman-teman juga harus ngecek akinya. Itu aki rata-rata aki itu di paling cepat 1 tahun, itu biasanya 2 tahun rata-rata ya. Ini bisa lebih bisa kurang. Nah cara ngecek aki ini seperti apa nih? Ini biasanya aki-aki baru itu ada di sini itu kayak apa ya, warna. Misalnya biru oke, terus warna netral butuh ngecas, warna kuning udah jelek. Biasanya seperti itu aki-aki baru, seperti itu ya rata-rata. Nah ini kalau ini aki basah. Nah aki basah teman-teman perhatiin aja nih air akinya. Nah air akinya jangan sampai turun dari level lower jadi level bawah. Jadi itu untuk aki, teman-teman perhatiin. Cara ngecek aki bagaimana? Cek aja starter. Kalau misalnya starternya jreng, berarti insya Allah akinya oke, nggak ada masalah. Jadi untuk ruang mesin kurang lebih seperti itu ya. Terus selanjutnya yang harus diperhatiin teman-teman dari asap. Nah teman-teman, buat teman-teman, kok saya jadi di kebun ya. Kebun, kita di kebun ya, asli kebun tuh. Nah karena bengkel kita memang di kebun. Nah jadi oke. Selanjutnya teman-teman yang harus diperhatiin adalah asap. Kenapa harus perhatiin asap? Karena
contohnya gini, kalau teman-teman nyalain pagi-pagi keluar asap putih itu normal. Nah, itu normal ya. Tapi ketika mesin udah panas sudah lama, asap putihnya atau hitamnya atau biru apapun itu sudah lama, itu berarti nggak normal. Nah, berarti teman-teman harus cepat-cepat ngecek ke bengkel terdekat apakah itu olinya sudah masuk ke ruang bakar atau bagaimana. Jadi itu silahkan dicek. Jadi sebelum terjadi fatal, jadi rusak semua. Jadi teman-teman itu ya, jadi pagi-pagi kalau sebentar wajar karena ada proses kondensasi kalau nggak salah itu di mana di knalpot itu. Jadi wajar kalau ngasep sebentar. Tapi kalau lama ya agak nggak wajar. Oke, yang terakhir teman-teman cek bannya. Jadi cek bannya ya cek ban sih sebenarnya nggak bisa 30 25 tergantung nanti teman-teman cek aja. Biasanya ada yang 25 ada yang 30. Sebenarnya kelihatan aja di visual. Kalau ban teman-teman kempes ya harus segera dipompa, dicek ada bocor apa enggak. Jadi itu yang paling penting buat teman-teman cek untuk supaya mobilnya tetap prima. Oke, yang terakhir ini untuk catatan aja teman-teman. Untuk catatan selanjutnya yang harus dicek itu oli transmisi. Cuman untuk mobil manual oli transmisi harus ke bengkel. Jadi teman-teman nggak bisa ngecek sendiri kecuali memang mekanik ya. Oke, jadi kurang lebih itu ada 8 plus 1 catatan oli transmisi. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat, bisa menambah wawasan. Tidak banyak tapi mudah-mudahan bisa berguna ya. Terima kasih. Silahkan mampir ke garasi kami, garasi roda 4 di Cilengsi, belakang Grand Nusa Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.